وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini marilah kita kembali bersama-sama membaca, mempelajari dan memahami di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah beliau sampaikan ya kepada kita sebagai umatnya, sebagai bentuk pelajaran dan pengajar untuk kita supaya kita dapat berjalan di muka bumi ini dengan baik dan juga sebagai bekal untuk kita kelak nanti di hari kiamat insyaallah. Mudah-mudahan apa-apa yang sama-sama kita baca dan pelajari ini dapat memberikan faedah, dapat memberikan manfaat untuk kita seluruhnya insyaallah. Adapun hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitabnya yaitu Al-Mu'jam Al-Kabir. Begitu juga diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam kitab Tarikhnya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang mulia yang bernama Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah ada seseorang datang menjumpai, datang bertemu ya kepada Nabi atau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang itu bertanya, berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi ahabu ilallah?" Ya Rasulullah, orang yang seperti apakah atau siapakah orang yang ahabu, yang lebih dicintai ilallah oleh Allah? Siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah? Wa ayyul a'mali ahabu ilallah, dan manakah amal atau amalan apakah yang ahabu lebih dicintai ya oleh Allah, ilallah oleh Allah? Jadi dua pertanyaannya. Ya, pertanyaan pertama adalah siapakah orang yang paling Allah cintai? Dan yang kedua, amalan apakah yang paling Allah sukai? Nah, itu dua pertanyaannya. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW pun menjawab ya dengan jawaban yang cukup panjang. Ya, supaya kita dapat ya memahami, mengerti siapakah orang-orang yang dicintai oleh Allah dan amalan apakah yang juga disukai oleh Allah, supaya kita menjadi orang yang dicintai Allah, supaya kita juga mengerjakan di antara amalan-amalan yang disukai oleh Allah. Sebab kita seandainya dicintai oleh Allah, kita mengerjakan amalan-amalan yang disukai oleh Allah, insya Allah Allah akan ridho kepada kita, dan dengan keridhoannya inilah kita akan dihindarkan, dijauhkan dari neraka, dan kita akan dimasukkan ke dalam surganya insya Allah. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW kemudian menjawab pertanyaan orang tersebut, yaitu jawaban beliau adalah ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Ya, ahabbun nas, orang yang paling dicintai ilallah oleh Allah Ta'ala. Jadi orang yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah anfa'uhum linnas, orang yang paling memberikan manfaat, orang yang paling memberikan faidah linnas untuk orang lain. Wa ahabul a'mal ilallah azza wa jalla sururun yudkhiluhu ala muslim. Adapun amalan yang paling disukai oleh Allah adalah amalan yang paling disukai, yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla adalah sururun, yaitu kebahagiaan, kesenangan, yudkhiluhu, yang dimasukkan ya ala muslim, ke dalam hati seorang muslim. Ya, kalau bahasa sederhananya ya, amalan yang paling disukai oleh Allah azza wa jalla adalah yaitu membahagiakan hati seorang muslim, memberikan kebahagiaan, memberikan rasa senang kepada hati seorang muslim. Atau
yakshifu anhu kurbatan, atau melenyapkan satu kesulitan, satu kesusahan anhu darinya, dari muslim tersebut. Atau yakdiya anhu dainan, atau membayarkan hutang. Atau yakdiya, membayarkan anhu darinya, dari seorang muslim tersebut, dainan hutang, membayarkan hutang seorang muslim. Atau tatrudu anhu jau'an, atau menghilangkan ya anhu jau'an, atau menghilangkan yaitu rasa lapar anhu darinya. Ya, jadi menghilangkan rasa lapar atau memberikan makan ya kepada seorang muslim, sehingga hilanglah, tercegahlah, tertahanlah rasa lapar dari muslim tersebut. Nah, itu. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membahagiakan hati seorang muslim, atau juga menghilangkan satu kesusahan ya dari muslim tersebut, atau membayarkan hutangnya, atau mencegah rasa lapar dari muslim tersebut. Nah, itulah amalan-amalan yang disukai, yang dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian kata beliau lagi, wala an amsya ma'akhin fi hajatin ahabu ilayya min an a'takifa fi hadal masjid, yakni Masjid Al-Madinah, Masjid Al-Munawwarah syahran. Walaan, dan benar-benar aku amsya berjalan, benar-benar aku berjalan ma'akhin, bersama seorang saudara, bersama seorang saudara, bersama seorang akhi, bersama seorang teman, fi hajatin, ya untuk memenuhi kebutuhannya, untuk memenuhi keperluannya. Nah, itu ahabu ilayya, lebih aku sukai, lebih disukai oleh Nabi, maksudnya min an a'takifa, daripada aku beriktikaf fi hadal masjid, di dalam masjid ini, maksudnya Masjid Nabawi, masjid di kota Madinah, selama sebulan. Jadi Rasulullah itu menemani salah seorang sahabat, salah seorang saudaranya, salah seorang kerabatnya, atau siapapun dia, ya seorang muslim penting, yaitu untuk memenuhi hajatnya. Ya, apakah misalnya untuk menemani perjalanannya, ya, atau kemudian membelikan kebutuhan untuk saudaranya tersebut, ya. Nah, jadi bersama saudara itu berjalan lebih disukai oleh Nabi daripada beliau iktikaf selama sebulan di Masjid An-Nabawi. Nah, itu. Ya, itu amalan yang paling disukai oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Berkata Nabi lagi, wa man kafa ghadabahu satarahullahu auratahu. Jadi barang siapa yang dapat menahan amarahnya, ya, jadi barang siapa yang dapat menahan, barang siapa yang dapat mencegah ghadabahu, amarahnya, ya ketika dia marah dengan seseorang, maka satarallah, Allah akan merahasiakan, Allah akan menyembunyikan auratahu, yaitu aibnya, keburukannya. Waman kazuma goizahu, barang siapa yang dapat mengendalikan goizahu, marahnya yang ada dalam hati, walau sya'a ayum diahu amdahu, kalau seandainya dia mau, dia akan lupakan, dia akan lewati, maka dia akan dapat lewati. Ya, tergantung orangnya. Jadi orang kalau misal ditimpa oleh rasa marah, jengkel atau kesal, ya kalau memang dia pengen melupakan, ya melewati rasa marah atau dongkolnya, ya pasti akan lewat. Nah, akibatnya adalah mala'allahu qalbahu raja'an yaumal qiyamah, maka Allah akan memenuhi hatinya dengan raja'an, dengan rasa pengharapan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa man masya ma'akhihi fi hajatin hatta tatahayya lahu asbatallahu qadamahu yauma tazulu al-aqdam. Jadi barang siapa yang berjalan bersama saudaranya karena suatu keperluan, suatu kebutuhan, sehingga dia dapat tatahayya, dapat menyiapkannya, ya dapat memenuhi hajat si saudaranya tersebut, maka Allah akan meneguhkan kakinya pada hari di mana kaki-kaki itu akan bergerak, kaki-kaki itu akan bergeser nanti di hari kiamat. Ya, nanti Allah akan meneguhkan langkahnya.
Ya, jadi selama kita menemani saudara kita karena dia punya suatu keperluan, kebutuhan, kita temani dia atau bahkan kita bantu ya kebutuhannya, maka Allah nanti akan meneguhkan langkah kaki kita sehingga kita tidak terjebak, kita tidak jatuh, kita tidak tersungkur di hari kiamat karena Allah akan meneguhkan kaki kita. Kemudian yang terakhir Rasul mengatakan, wa inna su'al khuluqi yufsidul amal kama yufsidul khalla al asala. Sesungguhnya su'ul khuluq, akhlak yang buruk, akhlak yang jelek itu dapat merusak amal. Kama sebagaimana yufsidul khallu, sebagaimana cuka dapat merusak, yaitu al-asal, madu. Ya, jaga makanya akhlak kita. Karena akhlak kita dapat merusak amal kita. Orang misalnya kita rajin sholat, kita rajin berpuasa, tapi kalau kita suka mencaci, kita suka memaki, kita suka menggibah, orang akan lupa dengan kebaikan amal kita. Karena tiping kita suka bersedekah, suka kita membantu orang, tapi akhlak kita tidak baik, kita suka mencaci maki tadi misalnya, menggibah atau apa keburukan-keburukan akhlak yang lain, maka amal-amal yang kita kerjakan itu akan hancur, akan rusak. Nah, itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, dari hadis ini dapat kita pelajari, dapat kita pahami, dapat kita ambil beberapa poin. Yang pertama bahwasanya ya dengan hadis ini menunjukkan bahwa Allah itu memiliki rasa cinta, di mana rasa cinta itu ya Allah akan berikan kepada orang-orang tertentu, dan juga Allah menunjukkan rasa suka atau cinta itu kepada amal-amal tertentu. Ya di sini Rasulullah menjelaskan nanti. Ya jadi Allah Allah memiliki orang-orang yang Allah cintai. Maka kalau kita ini memang ya adalah seorang mukmin, seorang muslim yang baik, bagaimana kita supaya dicintai oleh Allah? Bagaimana kita bisa disukai, dicintai Allah? Di mana kecintaan Allah kepada kita akan menyebabkan Allah ridho kepada kita, dan kita nanti kelak di hari kiamat akan diselamatkan dari kobaran api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Begitu juga Allah juga memiliki rasa suka atau cinta kepada amalan-amalan tertentu. Maka kalau kita ingin dapat meraih juga cinta Allah, lakukanlah, kerjakanlah ya amalan-amalan yang dicintai, yang disukai oleh Allah, supaya Allah juga ridho kepada kita. Ya kemudian Allah nanti dengan keriduannya akan memasukkan kita ke dalam surganya, dan kita akan dijauhkan dari nerakanya. Adapun di antara orang yang paling dicintai, yang paling disukai oleh Allah adalah orang yang paling memberikan faidah, orang yang paling memberikan manfaat, yaitu kepada orang lain. Dengan ilmunya dia berikan manfaat, ya terutama ilmu agama. Dia berikan tausiah, dia berikan nasihat, dia menegur orang ya ketika melakukan kesalahan dengan teguran-teguran yang lemah lembut, dengan teguran-teguran yang berdasarkan ya kepada ajaran agama yang sahih Al-Quran Sunnah, tentu dengan cara-cara penyampaian ya dengan adab yang baik. Ya, jadilah orang yang bermanfaat kepada orang lain dengan ilmu. Ya, begitu juga orang yang paling bermanfaat kepada manusia dalam masalah harta. Dia bantu orang-orang yang kesusahan, dia manfaatkan hartanya itu untuk memberikan faedah untuk orang lain. Apakah untuk kehidupan sehari-harinya, apakah itu untuk sekolah anak-anaknya, atau kebutuhan-kebutuhan yang lain, sehingga dia menjadi orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Sehingga ketika dia menjadi orang yang paling berfaedah, bermanfaat buat orang lain, berarti dia adalah orang yang paling Allah cintai. Ya, biarkan orang-orang mengambil faedah, mengambil manfaat dari kita. Apakah dengan ilmu kita, dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan perhatian kita, sehingga orang-orang sangat membutuhkan kehadiran kita, sehingga orang-orang merindukan kehadiran kita, sehingga orang-orang kehilangan ketika kita sudah tidak ada, karena kita adalah orang yang paling berfaedah. Ya, maka carilah kecintaan Allah kepada kita dengan cara memberikan faedah ya kepada orang lain. Apakah dengan ilmu kita, apakah dengan tenaga kita, apakah dengan harta kita, apakah dengan perhatian kita, atau apapun, selama itu sesuai dengan tuntunan agama kita, yaitu Islam.
Kemudian amalan yang paling Allah sukai, yang paling Allah cintai, yaitu adalah memberikan kebahagiaan kepada seorang muslim. Jadi ketika seorang muslim mendapatkan kesusahan, kesulitan, misalnya anaknya sakit, ya, atau di rumah tidak mendapatkan makanan untuk keluarganya, atau orang itu sedang terlilit hutang atau apalah, katakan begitu, lalu kita datang, ya, memberikan bantuan, ya, apakah dengan memberikan sedikit harta supaya anaknya itu berobat, supaya sembuh dari sakitnya, atau membawakan makanan ke rumahnya, atau apalagi yang lain, sehingga tumbuhlah rasa senang atau bahagia di dalam diri seorang muslim tersebut. Maka ketika kita membahagiakan, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang muslim tersebut, berarti kita sudah melakukan amalan yang paling Allah sukai. Ya, atau kalau misalnya yang lain adalah kita berusaha untuk menghilangkan kesusahannya. Ya, ada seseorang yang sedang kesusahan, ya, karena anaknya, ya, tidak atau belum bayar uang SPP karena kebetulan sekolahnya di swasta barangkali, atau membayar uang kuliah karena anaknya sudah kuliah barangkali, atau ada tunggakan listrik, atau ada tunggakan air, atau apalah yang lain, atau ada tunggakan kontrakan, lalu kita datang membantu menghilangkan satu kesusahannya. Maka ketika kita menghilangkan satu kesusahan dari seorang muslim, berarti kita sudah melakukan amalan yang paling Allah cintai. Atau mungkin ada saudara kita yang sedang terlilit hutang, ya, katakanlah 2 juta. Buat kita mungkin 2 juta itu ringan, tapi buat dia barangkali yang pas-pasan, karena untuk makan aja susah, berat betul punya hutang 2 juta misalnya. Lalu kita kemudian meringankan tangan kita membantunya, kita bayarkan hutangnya, sehingga dia dengan terbebas dari hutangnya, dia merasa bahagia, merasa terbantu dengan kita. Nah, berarti ketika kita menghilangkan beban dia dari hutang karena kita membayarkan hutang, berarti kita sudah melakukan amalan yang paling Allah sukai. Ya, atau dalam perjalanan, ya, kita bersama seorang sahabat di mana dia bawa bekalnya itu pas-pasan, sehingga kemudian dia kehabisan bekal. Dia merasakan rasa lapar dalam perjalanan. Lalu dan kita merasakan kelaparannya. Lalu kita ajak dia mampir ke rumah makan, lalu kita traktir makan dia. Bahkan selama perjalanan kita hilangkan rasa laparnya dari orang tersebut. Maka perbuatan kita menahan, mencegah atau menghilangkan rasa lapar dari orang tersebut, kita telah melakukan amalan yang terbaik. Ya, apapun caranya, yaitu untuk menghilangkan lapar. Apakah dalam perjalanan atau mungkin kita bertetangga dengan orang yang susah, maka hilangkanlah lapar-lapar yang ada pada saudara-saudara kita, yang ada pada tetangga-tetangga kita, yang ada pada sahabat-sahabat kita. Karena menghilangkan rasa lapar dari seseorang yang kelaparan adalah merupakan amalan yang paling disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping Allah memiliki perasaan suka atau cinta kepada seseorang atau kepada amalan, Rasulullah juga memiliki rasa suka, cinta. Dan beliau mengatakan, di antara amalan yang paling dicintai oleh beliau adalah benar-benar aku berjalan bersama seorang saudara, bersama seorang sahabat, ya, dalam suatu keperluannya, dalam suatu kebutuhan. Apakah kita hanya sekedar menemani, atau kita bertujuan untuk menolong, membantu saudaranya, saudara tersebut misalnya. Nah, itu lebih Nabi sukai, lebih Nabi cintai daripada beliau beritikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Kita tahu keutamaan beritikaf, ya, karena banyak dari dalil tentang keutamaan beritikaf. Tapi Rasulullah, ya, kalau seandainya dia disuruh memilih antara itikaf di Masjid Nabawi selama sebulan, ya, atau menemani, ya, salah seorang manusia atau seorang muslim untuk memenuhi hajatnya atau keperluannya, apakah hanya menemaninya saja atau tujuan membantu, maka Rasul akan memilih, yaitu menemani, membersamai, ya, saudara muslimnya tersebut. Nah, bagaimana kita? Ya, ketika kita lihat ada saudara kita
ya kebingungan ketika hendak melakukan sesuatu, dan kita tahu ternyata dia hendak memenuhi suatu kebutuhan apa misalnya, dan kita kadang-kadang tidak peduli, masa bodoh, ya bukan urusan saya, biarkan dia ngurus dirinya sendiri. Pada orang itu sedang kebingungan, orang itu sedang linglung karena dia tidak punya biaya untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Dia tidak memiliki dana ya untuk menebus ini, menebus itu, untuk membayar ini, membayar itu. Dan kita tahu terkadang kita tidak peduli, ya karena kita anggap bukan urusan saya. Ya, biarkan orang hidup masing-masing katanya. Saya yang kerja, saya yang dapat duit, ngapain ngasih-ngasih ke orang gitu istilahnya. Nah, Rasulullah tidak demikian. Ya, Rasulullah lebih senang pergi berjalan bersama saudaranya, ya bersama sahabatnya, bersama seorang muslim untuk memenuhi ya kebutuhannya. Kemudian juga Rasul menjelaskan ya selanjutnya, ya kesimpulan atau faedah dari hadis ini adalah, jadi barang siapa yang dapat menahan marah sehingga dia tidak mencaci, dia tidak mencela orang, dia tidak berkata-kata kasar kepada orang, wah dia dapat menahan amarahnya. Ya, karena ada orang yang menjengkelkan dirinya, ada orang yang membuat kesal dirinya. Ya, nah ketika ada orang sanggup menahan amarah, nanti di dunia ini dan akhirat kelak nanti Allah akan merahasiakan aibnya. Nah, jadi kalau kita ingin menjaga aib kita tidak tersebar luas, baik di dunia atau nanti di hari kiamat, ketika tumbuh rasa marah, ketika ada bibit-bibit rasa marah, ada benih-benih marah kita kepada seseorang, maka tahanlah amarah kita. Jangan kita luapkan dengan cacian, makian, atau berkata-kata kasar. Begitu juga, jadi barang siapa yang dapat mengendalikan marahnya, yang ada dalam hati kejengkelan, kedongkolan, ya dia kendalikan, ya maka nanti Allah akan memenuhi hatinya dengan rasa pengharapan pada hari kiamat. Dia berharap masuk surga, dia berharap diringankan, dimaafkan, diampuni dosa-dosanya, dia berharap nanti dijauhkan, dihindarkan dari api neraka, dan begitu seterusnya. Dan harapan-harapan tersebut akan dikabulkan ya oleh Allah Jalla wa'ala. Ya, jadi belajarlah menahan amarah dan mengendalikan marah. Kemudian juga Rasul pernah mengatakan juga, kesimpulan selanjutnya adalah, barang siapa yang berjalan bersama saudaranya ya karena suatu keperluan, lalu dia menyiapkannya, lalu dia itu membantu melaksanakannya, ya kebutuhan saudaranya, ya dia yang pergi ke sana kemari, dia mengeluarkan uangnya, ya misalnya anak dari saudaranya itu masuk rumah sakit, ya, dan kita tahu orangnya bukan orang yang mampu, lalu kita menemani dia ke rumah sakit, lalu kita pergi ke kasirnya, kita bayar penginapannya, ya kita bayar obat-obatannya, kita bayar biaya dokternya. Jadi kita pergi ke kasir, kita ngurus ke sini, kita sampai semua urusan selesai. Ya, atau misalnya saudara kita tersebut ya ada suatu keperluan kepada satu tempat misalnya, kita yang mengurus surat-suratnya sampai jadi, ya maka nanti di hari kiamat Allah akan meneguhkan langkah kaki kita, ya Allah akan kokohkan kita sehingga kita tidak jatuh, kita tidak terjerembab, kita tidak tersungkur, ya pada hari di mana nanti kaki-kaki itu akan bergeser, yaitu hari kiamat maksudnya. Ya, jadi kalau kita ingin selamat nanti di hari kiamat, tidak tertatih-tatih, tidak terjatuh, tidak tersungkur di hari kiamat, di sini belajarlah kita melangkahkan kaki kita untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan kita. Di mana mereka itu juga, saudara-saudara kita itu punya kebutuhan. Setiap orang punya kebutuhan, dan kebutuhan Allah memberikan kepada kita kelebihan. Ya dalam masalah harta, kelebihan dalam masalah beberapa kemampuan, keterampilan. Bantulah saudara-saudara kita dengan kadar kemampuan kita, sehingga nanti kita di hari kiamat akan dibantu, akan ditolong oleh Allah Jalla wa'ala. Dan yang terakhir kesimpulannya adalah, beliau mengatakan bahwa yang namanya akhlak yang buruk itu dapat merusak amal, sebagaimana dapat merusak madu. Ya, jadi kalau kita teteskan cuka ke madu, pasti madu itu akan berubah. Apakah itu rasanya, apakah khasiatnya, dan yang lain-lainnya. Ya, jadi
tidak enak lah, karena cuka itu kan asam. Ya, belum juga zatnya agak keras deh kalau ini dicampur ke madu pasti akan merusak madu. Nah sekarang juga begitu, kita rajin sholat, kita rajin berpuasa, kita rajin bersedekah, kita sudah menunaikan ibadah haji, kita sudah ya umroh berkali-kali dan seterusnya dan seterusnya. Tapi di samping itu akhlak kita jelek, kita suka memaki, kita suka mencaci, kita suka suuzon, kita suka berkata-kata kasar, kita suka menggibah, kita suka memfitnah. Ya kita suka temperamental, suka gampang emosi, suka nampar orang, suka nendang orang. Ya, atau apalagi akhlak-akhlak buruk yang lain. Ya, atau akhlak buruk yang lain, nggak boleh ada wanita lewat kemudian mengganggu, menggoda misalnya. Ya, atau akhlak-akhlak buruk yang lain, maka akhlak-akhlak buruk ini akan merusak amal-amal kita. Ya, orang akan memandang kita buruk. Begitupun Allah. Ya, karena kita walaupun rajin ibadah tapi kita memiliki akhlak yang jelek, ya, maka amal-amal baik kita itu akan hapus. Ya, jadi di sisi manusia saja ya amal-amal baik kita akan rusak dengan sebab akhlak buruk kita. Jadi sebanyak apapun amal-amal kita, sebaik apapun amal-amal yang pernah kita kerjakan, tetapi kita masih membersamainya, ya membarenginya dengan akhlak-akhlak yang buruk, maka tidak akan dianggap oleh Allah Jalla wa'ala. Makanya di dalam ayat ataupun hadis-hadis Nabi banyak sekali ya dari dalil memerintahkan kepada kita ya untuk memiliki akhlak yang baik. Ya, sehingga Rasul juga mengatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, Nabi juga mengatakan khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ya, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi tidak cukup dengan kita memperbanyak amal-amal. Apakah kita memperbanyak sholat sunnah setelah wajib, memperbanyak puasa sunnah sesudah puasa Ramadan, memperbanyak sedekah, memperbanyak umroh, ya, atau melakukan ibadah haji. Tidak cukup hanya melakukan ibadah-ibadah tersebut, tetapi kita masih melakukan atau memiliki akhlak yang buruk. Karena di samping manusia juga dia akan memandang jelek kita, sudah begitu Allah juga tidak akan tidak akan menganggap ya amal-amal baik kita hanya gara-gara akhlak yang buruk. Maka sebab itu tidaklah cukup bagi kita hanya memperbanyak dan memperbaiki amal, tetapi perbaikilah yaitu akhlak kita. Ya, kendati pun kita penuntut ilmu, walaupun kita sudah hatam Quran atau kita hafal Quran, ya, atau bahkan kita menjadi seorang dai misalnya, tapi akhlak kita buruk, maka itu akan menjauhkan, menghindarkan yaitu orang lain dari kita. Orang akan menjauh dari kita kalau kita memiliki akhlak yang buruk. Makanya dalam Al-Quran pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya disifatkan oleh Allah Jalla wa'ala sebagai orang ya yang paling baik akhlaknya. Ya, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fabima rahmati minallah lintalahum wala kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Maka dengan sebab rahmat dari Allah lah engkau wahai Nabi dapat berlaku lemah lembut kepada mereka. Walaupun tafazzon, kalau seandainya engkau kasar, ghalizal qalbi, keras hati, tentu orang-orang akan lari dari sisimu. Bayangkan kalau Nabi itu orangnya kasar, suka mencaci, suka memaki, ya, suka menggibah, suka memfitnah, atau lagi mana, atau juga keras hati, tentu orang-orang akan lari. Bayangkan seorang nabi, apalagi kita. Kalau kita ini akhlak kita nggak bagus, ya gampang mencaci maki orang, pasti orang tidak akan suka kepada kita. Orang akan menghindar dari mempergauli kita. Ya, maka milikilah akhlak yang baik, milikilah akhlak yang mulia, supaya kita dicintai oleh Allah dan juga disukai oleh manusia. Ya, mudah-mudahan apa-apa yang dijelaskan di sini dapat memberikan faidah. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang paling Allah cintai dan tentang amalan-amalan yang paling Allah sukai.
begitu juga Rasulullah juga memiliki amalan-amalan yang paling disukai oleh beliau, sehingga beliau mengajarkan kepada kita amalan-amalan tersebut supaya kita pahami dan supaya kita amalkan untuk kebaikan kita kelak nanti di hari kiamat. Ya, mudah-mudahan ini dapat memberikan faedah khusus untuk saya, juga untuk keluarga besar saya, dan kepada sahabat-sahabat saya, jamaah pengajian saya. Hendaklah mengamalkan hadis ini supaya kita dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh Rasulullah SAW, sehingga nanti kita selamat di hari kiamat, dimasukkan ke dalam surganya dan dijauhkan dari nerakanya. Ya, mudah-mudahan sekali lagi ini semua bisa berfaedah dan dicukupkan sampai di sini. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم